Hari ini kita akan lakukan pemberian asam humat pada tanaman-tanaman yang stagnan ya, supaya tanaman yang stagnan itu bisa lebih cepat tumbuh subur dan bisa cepat menghasilkan tunas-tunas baru ya. Karena banyak sekali fungsi dari asam humat ini yang belum teman-teman ketahui atau yang belum banyak sekali digunakan pada tanaman-tanaman alpukat kita, supaya tanaman alpukat kita bisa tumbuh lebih subur, tidak stagnan seperti ini teman-teman ya. Saksikan terus video kali, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini kita sambil nyore ya. Kita sambil nyore sambil mengecek tanaman kita atau bibit kita yang sekarang kita akan lakukan pembenahan terhadap tanahnya ya. Nah, jadi teman-teman, kemarin tuh kita sempat uji coba ya. Kita pemberian salah satu bahan untuk melakukan pembenahan tanah yang fungsinya yaitu untuk membuat tanaman-tanaman kita yang stagnan pertumbuhannya itu supaya bisa tumbuh kembali normal dan tentunya bisa cepat lebih tumbuh dan cepat lebih besar ya. Nah, di sini saya sudah uji coba, saya gunakan yaitu asam humat ya. Asam humat yang saya aplikasikan dengan cara kocor, dan ada juga yang saya campurkan saat sambil bareng dengan pemupukan ya. Nah, pada kali ini kita akan review tanaman yang kemarin stagnan tapi sekarang sudah tumbuh normal dan sangat subur sekali dengan saya pemberian asam humat ini ya. Karena banyak sekali kasus-kasus itu tanaman-tanaman itu yang stagnan pertumbuhannya dan tidak mau berkembang bahkan bisa tumbuh normal ya. Karena banyak sekali faktor dan penyebabnya ya, mulai dari kandungan unsur hara tanahnya, atau juga akar yang kurang optimal pertumbuhannya, atau juga tentang kesuburan dari tanahnya itu sendiri ya. Oke teman-teman, saksikan video kali ini, jangan lupa di subscribe teman-teman. Jadi ini kemarin salah satu tanaman alpukat kita yang 1 tahun setelah ditanam itu pertumbuhannya stagnan ya. Stagnan, dia tidak mau tumbuh, tunasnya pun dia keriting. Tapi kita uji coba ya, kita pemupukan, kemudian kita campurkan dengan asam humat. Ini kemasannya sudah tidak ada nama dan mereknya ya. Nah, itu kita campurkan dengan asam humat ya. Kemudian setelah 2 bulan kemudian dia langsung tumbuh, tunasnya langsung seperti teman-teman ya. Langsung pertumbuhannya bagus sekali. Awalnya ini keriting dan tidak mau tumbuh ya, daunnya sedikit menguning. Namun setelah kita uji coba, kita pupuk dengan asam humat, alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh normal kembali. Jadi di sini saya membagikan pengalaman yang tentunya yang sudah pernah kita lakukan dan sudah berhasil, baru kita sharing ya. Karena kita sendiri tidak mau men-sharing hal-hal yang belum saya lakukan atau belum berhasil itu saya lakukan, itu akan saya sharing, itu saya tidak pernah begitu ya. Jadi kita lakukan sharing itu setelah ada perubahannya. Jadi nanti buat teman-teman ya yang ada kendala alpukatnya stagnan, lama tumbuhnya dan tanamannya kerdil terus, itu bisa dicoba teman-teman ya. Beli saja asam humat itu. Asam humat itu banyak sekali tersedia di toko-toko pertanian, bahkan di toko-toko online, di aplikasi kuning itu sudah beredar banyak ya. Harganya juga cukup murah, mulai dari kisaran 30.000 sampai 50.000 ya, tergantung merek dan jenisnya. Nah, di sini aplikasi asam humat ini bentuknya seperti ini teman-teman ya. Tuh, kelihatan tidak? Ini tuh bentukannya, dia bubuk berwarna hitam ya, seperti arang yang dihaluskan ya. Nah, jadi fungsinya asam humat ini dia sebagai pembenah tanah, kemudian juga sebagai penetralisir juga ya. Penetralisir dari tanah juga bisa, yang tentunya dia memperbaiki struktur tanah teman-teman ya. Memperbaiki tanah, kemudian menyehatkan tanaman juga untuk menambah bahan organik dalam tanah juga teman-teman ya. Nah, aplikasinya juga bisa digunakan sebagai campuran pupuk ya. Sebagai campuran pupuk bisa, atau juga bisa dikocorkan ke tanah juga bisa, dispray dan dispraykan ke perakaran tanaman juga bisa ya. Kalau di sini kita akan lakukan lagi dengan cara mencampur dengan pupuk. Biasanya dalam pupuk 1 kilo ini teman-teman ya, dalam pupuk 1 kilo itu kita campurkan
Asam humatnya kurang lebihnya 2 sendok ya, 2 sendok atau kira-kira saja teman-teman ya, karena ini tidak ada overdosisnya ya. Itu kita campurkan 2 sendok ya, atau 1 genggam ya cukup ya. Ini teman-teman ya, kita campurkan 2 sendok, kemudian kita aduk hingga rata ya. Nah jadi di sini juga bisa ya, buat teman-teman yang punya tanamannya 1-2 itu bisa dikocorkan saja teman-teman, atau juga bisa dicampur bersamaan dengan kapur dolomit ya, karena juga bisa mudah diaduk dia ya. Nanti disiram juga, dia biasanya berwarna hitam ya, hitam seperti kopi teman-teman. Ini kita aduk, kemudian langsung kita pupukkan teman-teman. Pupukannya dengan dosisnya sama ya, normal untuk kita memupuk tanaman ya, yaitu 2 gram per tanaman untuk tanaman ukuran sedang teman-teman ya. Nih, kita taburkan saja di pinggiran tanaman. Nanti setelah kita taburkan selesai, kita larutkan dengan cara kita menyiramnya. Ingat ya, setelah kita memupuk dengan menggunakan NPK itu harus langsung kita siram ya, karena NPK itu mengandung pupuk nitrat yang tinggi ya. Jadi biasanya pupuk nitrat itu kalau tidak kita larutkan, dia akan menguap ke atas, terkena daun, daunnya gosong bercak-bercak coklat ya. Nah maka dari itu harus langsung kita siram teman-teman. Bisa kita pupuk sore, nanti paginya kita siram, itu juga bisa juga ya. Nah jadi nanti bersamaan kita menyiram, asam humat ini akan larut dan akan terserap oleh tanaman ya. Tentunya dia akan memperbaiki struktur tanah, memperbaiki bahan-bahan organik tanah, dan menghidupkan biota tanah yang tadinya tidak aktif menjadi bisa lebih aktif lagi ya. Karena banyak sekali ya fungsinya asam humat ini ya untuk tanaman ya. Jadi nanti teman-teman bisa sharing juga tentang bagaimana aplikasi asam humat juga, itu banyak sekali ya tentang caranya ya, manfaatnya bagi tanaman tuh banyak sekali. Nah ini bisa teman-teman coba di rumah untuk tanaman-tanaman yang stagnan, bisa tumbuh subur, itu kita gunakan asam humat ya. Saya biasanya menggunakan asam humat itu ketika musim kemarau ya. Musim kemarau itu biasanya tanaman-tanaman itu kalau dia terkena cuaca yang ekstrim, itu biasanya dia rentan terhadap stres ya. Maka dari itu saya di sini biasanya saya gunakan asam humat sebagai tambahannya. Dicampur dengan asam amino itu bagus juga ya. Asam amino itu bisa dengan menggunakan aminostar atau jenis-jenis lainnya, atau juga bisa kita buat sendiri ya dengan membuat POC yang sumber asam aminonya tinggi. Contohnya jeroan ikan itu juga bisa kita manfaatkan sebagai asam aminonya ya. Tuh. Ini teman-teman ya. Mungkin sekian dulu teman-teman ya untuk sharing kita tentang bagaimana penggunaan asam humat, fungsinya sebagai pemercepat pertumbuhan tanaman ya. Buat teman-teman yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa hubungin kontak WA kita di 0819 1994 1475, atau bisa juga di kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.